Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Tusaidah dari Pendidikan Sejarah Ofrince 2017 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang komunitas sosial budaya Anghenho yang pernah berkembang di Kota Malang. Nah teman-teman, jadi pada awal abad ke-20 di Kota Malang pernah dibentuk sebuah komunitas sosial budaya yang bernama Anghenho. Jadi komunitas sosial budaya ini awalnya dibentuk pada tahun 1903 dengan nama Tian Chehue, tapi kemudian baru terdaftar secara resmi pada tahun 1910 dengan nama Ang Hien Ho. Nah, kenapa kok dinamakan Ang Hien Ho? Jadi filosofinya adalah Ang itu artinya adalah merah, kemudian Hien Ho artinya adalah perkumpulan. Jadi maknanya adalah perkumpulan merah. Kenapa kok perkumpulan merah? Karena komunitas ini kan awalnya dibentuk oleh etnis Tionghoa. Nah, etnis Tionghoa seperti yang telah kita ketahui, etnis Tionghoa ini identik dengan warna merah. Makanya kenapa di setiap perayaan-perayaan etnis Tionghoa seperti Imlek itu pasti didominasi dengan warna merah gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya dinamakan komunitas Ang Hien Ho. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan dari dibentuknya komunitas Ang Hien Ho ini adalah untuk membangkitkan semangat budaya dan kesenian dari masyarakat Malang, terutama dari masyarakat atau etnis Tionghoa begitu. Nah, kemudian alasan dibentuknya komunitas Ang Hien Ho ini memiliki dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah mereka ingin menyatukan etnis Tionghoa. Jadi pada awal abad ke-20, pada saat itu di Kota Malang, etnis Tionghoa ini terpecah menjadi dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok Toto, dan yang kedua adalah kelompok Peranakan. Nah, kelompok Toto ini apa sih? Kelompok Toto merupakan mereka-mereka yang merupakan kaum imigran yang datang ke Malang dengan tetap mempertahankan budaya dan bahasa dari leluhur mereka. Jadi mereka tidak beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok peranakan. Nah, jadi kelompok peranakan ini adalah mereka-mereka yang sudah dapat berasimilasi atau beradaptasi dengan budaya lokal setempat begitu. Nah, kemudian alasan atau faktor kedua dibentuknya komunitas Ang Hien Ho adalah terlihat sangat jelasnya pengaruh budaya asing yang saat itu masuk ke Kota Malang. Jadi budaya-budaya asing ini berkembang sangat pesat di kalangan para remaja dan membuat para remaja di Kota Malang pada saat itu memutuskan mengkonsumsi budaya-budaya asing yang diterima di Kota Malang begitu. Oleh karena itu, akhirnya muncullah sebuah ide untuk membentuk sebuah komunitas yang dapat meningkatkan semangat budaya dan kesenian dari masyarakat Malang begitu, terutama bagi para etnis Tionghoa. Nah, untuk markasnya sendiri, markas dari Ang Hien Ho ini bertempat di Jalan Laksamana Martadinata di Kota Malang. Kemudian untuk kegiatannya, jadi kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Ang Hien Ho ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah kegiatan sosial dan yang kedua adalah kegiatan budaya. Nah, kalau kita membicarakan tentang kegiatan sosial, pasti kita tidak akan terlepas dari yang namanya kegiatan pengurusan kematian. Jadi sebenarnya teman-teman, komunitas Ang Hien Ho ini memang awalnya difokuskan untuk sekedar mengurus kematian saja. Jadi mereka itu mengurusi kematian-kematian orang-orang Tionghoa yang ada di Kota Malang. Jadi mereka ini seperti menyiapkan peti-peti mati untuk orang Tionghoa yang ada di Kota Malang begitu. Jadi apapun segala macam urusan untuk kematian dari etnis Tionghoa di Kota Malang ini dilakukan oleh komunitas Ang Hien Ho begitu. Tetapi dalam perkembangannya mereka kemudian merambah ke kegiatan lainnya yaitu kegiatan budaya. Nah, kemudian dalam perkembangannya lagi mereka memutuskan untuk membuat sebuah pelatihan wayang orang. Nah, pelatihan wayang orang Ang Hien Ho inilah yang kemudian terkenal dan akhirnya mengharumkan nama komunitas Ang Hien Ho, termasuk juga mengharumkan nama Kota Malang. Jadi bahkan pada tahun 1957, Presiden Soekarno ini memutuskan untuk mengundang mereka tampil ke Istana Negara dalam acara bakti sosial begitu. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa dari komunitas Ang Hien Ho. Jadi mereka dapat menunjukkan bakat dan eksistensi mereka dalam melestarikan budaya dan kesenian Kota Malang. Nah, untuk anggotanya sendiri, walaupun komunitas Ang Hien Ho ini dibentuk oleh etnis Tionghoa, tetapi dalam perkembangannya, orang-orang asli Malang juga bisa bergabung di komunitas ini dan tidak pernah ada diskriminasi sosial, diskriminasi yang ada di komunitas Ang Hien Ho. Jadi mereka berfokus untuk sama-sama menciptakan sebuah kebersamaan yang asri begitu.
Kemudian pada tahun 1965 akhirnya mulai tidak aktif, dan mulai aktif kembali itu dengan nama yang berbeda. Jadi mereka memutuskan untuk mengganti nama Ang Hin Ho dengan nama Panca Budi. Nah, jadi begitulah teman-teman sejarah singkat dari komunitas sosial budaya Ang Hin Ho yang pernah berkembang di Kota Malang. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa meniru perbuatan mereka dalam melestarikan budaya lokal, begitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.